Salam semua, bagaimana kabarnya? Saya harap pasti semuanya sehat-sehat ya. Walau sedang ada pandemi, kita juga tetap harus selalu bersukacita dan semangat dalam menjalani hidup dan selalu beribadah kepadanya. Baiklah, tiba saatnya bagi kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu saya persilahkan teman-teman untuk mengambil saat teduh. Saya persilahkan. Saat teduh selesai. Puji Tuhan, begitu indah anugerahnya bagi kita semua, sehingga kita dapat beribadah walau di rumah kita masing-masing. Mari kita angkat satu pujian, anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami berkat dan memberikan kami kesempatan untuk beribadah walau di rumah kami masing-masing ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau berkati ibadah kami ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa, agar kami dapat selalu fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga ingin berdoa kepada teman-teman kami semua yang masih belum sempat untuk beribadah. Kiranya Engkau berikan kesempatan di lain waktu untuk mereka beribadah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memasuki ruang doa syafaat dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya undang teman-teman untuk menyanyikan pujian Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku bercaya. Kuasa-Mu
Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menaikkan syafaat kami ya Bapa. Bapa, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara ini yang tengah menghadapi pandemi ya Bapa. Kiranya Engkau juga selalu melindungi kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami dari pandemi ini ya Bapa, agar selalu terjauhkan dari virus yang tengah melanda. Kami juga ingin berdoa untuk pemerintah negara ini ya Bapa, agar kiranya pemerintah kami mampu menurunkan angka pasien positif di negara ini dengan lebih baik lagi ya Bapa. Kami juga ingin berdoa bagi para tim medis dan relawan ya Bapa, agar kiranya selalu diberikan kesabaran dan kekuatan untuk merawat dan menyembuhkan para pasien positif ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi gereja kami ya Bapa. Kiranya Engkau selalu melindungi gereja ini agar tetap kokoh dan berdiri ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa bagi setiap jemaat dan kepengurusan gereja ini Bapa, agar kiranya selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk selalu beribadah kepadamu. Kami juga ingin berdoa bagi diri kami ya Bapa, dari pergaulan kami, kiranya Engkau selalu menuntun kami dalam pergaulan kami, agar kami tidak jatuh ke dalam pergaulan yang buruk ya Bapa. Kami juga ingin berdoa bagi pendidikan kami, yang dimana kami telah melaksanakan ujian atau baru saja ingin memulai ujian. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat mendapatkan hasil yang kami inginkan ya Bapa. Kami juga ingin berdoa bagi keluarga kami, baik dari kesehatan dan ekonomi. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan bagi keluarga kami ya Bapa, dan kiranya Engkau juga memberkati orang tua kami, agar orang tua kami dapat memenuhi kebutuhan keluarga kami sehari-hari ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga memberkati pergumulan orang tua kami atau keluarga kami yang telah kami sampaikan ke dalam doa pribadi kami ya Bapa. Kami juga ingin berdoa bagi pergumulan pribadi kami yang telah kami sampaikan kepadamu melalui doa pribadi kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Engkau membantu kami dalam setiap masalah yang kami hadapi dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau dapat membantu kami agar fokus mendengarkan firman-Mu dan dapat kami terapkan ke kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman remaja yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita kembali berkumpul bersama untuk beribadah merenungkan firman Tuhan. Masih melalui video streaming ini, tetapi kita tetap bersuka cita dan bersemangat untuk datang beribadah kepadanya. Nah teman-teman yang saya kasihi pasti pernah merasakan kesulitan, kesusahan, segala persoalan yang kita hadapi seperti kerikil-kerikil yang menghalangi langkah perjalanan kehidupan kita. Namun karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan dapat menganggap seolah kerikil-kerikil tersebut seperti batu-batu besar yang kita tidak dapat bisa lewati atau hadapi. Untuk itu saya memberikan tema andalkan kasih setia Tuhan. Untuk itu saya mengajak teman-teman membuka Alkitabnya dan merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jamaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang merenungkan, membaca, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Nas kita kali ini menceritakan tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di mana bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Di tengah perjalanan mereka di padang gurun, mereka mengalami suatu kesulitan. Kesusahan yaitu kekurangan ketersediaan air minum. Mereka menjadi haus sebab mereka kelelahan di tengah perjalanan mereka. Sehingga dengan perintah Tuhan, mereka membangun perkemahan di Rafidim. Tetapi karena mereka mulai haus, mereka mencari sumber air di sana. Tetapi tidak satu pun mereka dapatkan sumber mata air tersebut. Akhirnya di tengah-tengah mereka terjadi pertengkaran. Mereka bertengkar karena mereka sudah sangat kehausan. Karena mereka menganggap ini adalah masalah yang besar. Karena kekurangan air, mereka anggap mereka dapat mati. Sehingga mereka meminta kepada Musa dengan cara yang tidak baik, yaitu marah-marah. Ya, karena mereka merasa ini adalah masalah yang besar. Padahal di mata Tuhan, ketidaktersediaan air adalah hal yang kecil. Tuhan dapat memberikan, menyediakan. Lagi-lagi, karena bangsa Israel tadi bebal, yang melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka lupa kalau Tuhan sanggup menolong mereka melewati setiap persoalan yang ada. Mereka lupa bahwa Tuhan telah memimpin mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Sebab mereka mengalami persoalan yang baru, akhirnya mereka melupakan kebaikan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang terjadi adalah pertengkaran di tengah mereka, kekecewaan karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Ketika Tuhan telah menolong kita, kita sungguh sangat bersyukur, betul. Tetapi ketika persoalan yang baru datang di hadapan kita cenderung melupakan kebaikan Tuhan. Karena kita menganggap masalah itu besar, akhirnya kita lupa kalau ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Bukannya kita datang kepada Tuhan meminta pertolongan daripadanya, tetapi yang kita lakukan adalah mengandalkan kekuatan sendiri dengan harapan kita mampu melewati semua itu. Padahal yang kita dapatkan hanyalah nanti kekecewaan yang membuat kita ketika sudah kecewa akan marah-marah, akan memberontak, tidak terima dengan apa yang kita dapatkan. Itu yang terjadi ketika kita tidak percaya dengan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan senantiasa menolong kita, membantu kita, memelihara kehidupan kita. Tetapi karena kita menganggap masalah tersebut besar, seakan-akan tidak ada yang sanggup menolong, akhirnya kita sendiri yang menjadi kesulitan. Kita sendiri yang menjadi kecewa dengan hasil yang kita terima. Seharusnya kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa kepadanya agar setiap masalah yang ada, Tuhan dapat membantu kita untuk melewati setiap persoalan tersebut. Karena tadi bangsa Israel telah marah-marah kepada Musa, ya, untuk meminta air diberikan kepada mereka. Apa yang Musa lakukan? Yang Musa lakukan adalah ia datang kepada Tuhan. Ia berdoa meminta pertolongan agar memberikan air tersebut kepada bangsa Israel. Ini yang menjadi teladan bagi kita semua. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, yang harus kita pikirkan pertama adalah pandanglah Tuhan, bukan masalahnya, tetapi pandanglah Tuhan yang sanggup menolong kita, memberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat melewati semuanya itu. Ketika kita sudah memandang Tuhan, meminta pertolongan daripadanya, Tuhan akan membuat kita sanggup melewati setiap masalah yang ada. Sehingga yang dihasilkan adalah hati kita penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Seperti Musa yang berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab juga apa yang Musa doakan. Musa minta kepada Tuhan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dan begitulah cara Tuhan menolong kita. Seperti bangsa Israel yang ditolong Tuhan dengan cara-caranya ajaib dan yang besar. Mungkin kita berpikir mana mungkin air dapat keluar dari batu, gunung batu. Tetapi itulah Tuhan. Kuasanya yang sangat besar dapat melakukan hal yang kita anggap tidak mungkin atau mustahil. Dari cerita ini kita harus belajar. Ketika kita dihadapkan suatu persoalan, jangan kita terlalu cepat menganggap kita tidak bisa atau kita takut, khawatir. Memang dari sisi manusia ada rasa khawatir, takut, tetapi jangan rasa ketakutan itu yang kita hidupi. Tetapi biarlah kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Ketika kita kesulitan dalam sekolah kita, mintalah pertolongan kepada Tuhan untuk Tuhan mampukan kita agar belajar dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa tetapi disertai juga tindakan kita. Ketika kita ingin mempunyai prestasi, ya kita barengi dengan usaha kita yang belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga tahu, Tuhan maha melihat apakah kita benar sungguh-sungguh datang kepadanya, memohon kepadanya, atau hanya sekedar meminta, sekedar terima yang enak-enaknya saja, atau menerima berkat dari Tuhan saja. Seharusnya persoalan-persoalan kesulitan yang ada itu boleh terjadi supaya kita semakin kuat dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mendewasakan kerohanian kita, dan dari situ terbentuklah karakter kita yang baik, yang dewasa dalam kerohanian kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran kita, ketakutan kita, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan sanggup menolong dan memimpin kita untuk berjalan ke depan. Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti berikan bagi mereka yang berseru kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Demikianlah firman Tuhan baik. Biarlah kita kerjakan bagian kita dan Tuhan mengerjakan bagiannya, dan disertai dengan ucapan syukur setiap harinya kepada Tuhan. Selama kita masih bernafas pun, selama itu juga kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami menaikkan ucapan syukur kepadamu atas kesempatan hari ini, di mana Tuhan telah menolong kami untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh selalu mengandalkan Engkau di saat kami merasa kesulitan, kesusahan. Kami tidak ragu akan pertolongan Engkau. Kami yakin dan percaya. Dan kiranya Tuhan menolong dalam pendidikan kami, agar kami menjadi anak-anak yang berprestasi. Dan kiranya Bapa juga memelihara keluarga kami, memberkati setiap pekerjaan usaha keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Pimpinlah kehidupan kami ya Bapa, agar kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu kita angkat pujian, Jadi Sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu,
tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Mau jadi sepertimu. Oh, Yesus. Sing this song together. Apakah setia, takkan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Mau jadi sepertimu. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mata seperti matamu, pancarkan kasihmu. Mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu melindungi kami dan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Bapa, kiranya Engkau juga memberikan kami berkat dan kesempatan lagi di minggu depan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Dan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pergumulan pribadi kepadanya, saya persilahkan.
Ya Bapa, itulah pergumulan dari tiap-tiap kami yang telah kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu mendengar dan menjamah tiap-tiap doa yang kami sampaikan kepadamu. Dan kami juga percaya bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya doa ini yang dapat kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.